Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya semua saudaraku se-Indonesia, sebangsa dan setanah air. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya di channel Vicky Wijaya Pusaka. Nah, kali ini saya akan mereview beberapa pusaka yang saya dapat hunting dari desa di minggu ini. Ya, untuk sebelumnya saya juga mengucapkan bela sungkawa, ikut berbela sungkawa atas kejadian yang ada di Stadion Kanjuruhan Malang. Semoga ke depan kejadian tersebut tidak terulang kembali. Ya, gara-gara sepak bola akhirnya nyawa banyak yang melayang. Ya, makanya dari itu saya juga di sini di channel ini mengedepankan filosofi, juga sharing tentang budaya. Harapan saya anak muda-mudi di Indonesia belajar dan mencintai budayanya sendiri. Karena pada pusaka ini sangat banyak filosofi ataupun ajaran budi luhur Jawa yang sangat tinggi yang terkandung dalam filosofi pusaka ini yang bisa diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Karena pusaka ini bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar hiasan, tapi memiliki kandungan filosofi, makna, kemudian ajaran luhur, budi luhur yang dituangkan dalam seni tempa yang mengandung doa, harapan sang empu agar sang pemilik mencapai atau terwujud cita-citanya. Itu ya. Ya, dulur-dulur, langsung aja saudara-saudara saya review dari ini. Ada 5 keris yang saya dapat minggu ini dari daerah Jember sama Banyuwangi. Nggak banyak, sebenarnya kemarin dapat 8, tapi yang 3 udah termahar. Termasuk di postingan saya short video sebelumnya, saya mendapat keris panjangnya 50 cm dan itu tus sepuh. Itu termasuk agak langka, tapi sudah termahar. Jadi yang bisa saya review hanya 5 ini mungkin yang baru masuk ke galeri kecil saya. Langsung aja saudaraku, ini Gayaman Timo Jawa Timur, model pakem Jawa Timur, kayu Timoho. Kita buka ya. Nah, ini saudaraku ya, jelas ya pusakanya ya. Nanti seperti biasa di akhir video akan kita detailkan di gambar. Ini dapurnya pusaka ini Tilamupe, ada di Kelalis, pijetan Tilamupe. Dan sering kita bahas filosofi Tilamupe. Dilihat dari sisi pamor, ini warangan lama jadi nggak jelas. Kalau saya lihat ini di sini pamornya Banyumili. Tilamupe cocok dipegang siapapun, karena biasanya orang-orang leluhur kita zaman dulu kalau anaknya baru habis menikah atau mau merantau biasanya dibekali keris lurus, antara keris Tilamupe, Tilamsari atau brojol. Jadi keris-keris ini banyak beredar di masyarakat karena umum, cocok untuk siapapun. Filosofi Tilamupe sendiri itu diibaratkan menurut Sunan Kalijogo seperti tikar ya. Jadi kerisnya itu selalu mengayomi dan cocok untuk siapapun yang memilikinya. Biasanya Tilamupe digandengkan dengan Tilamsari, itu satu jodoh biasanya, untuk melengkapi seseorang yang baru menikah. Kalau dari pamor, filosofinya ini pamor Banyumili ya bro ya. Banyumili secara pakem ya diibaratkan air mengalir. Dalam setiap kehidupan kita hendaklah mengikuti aliran kehidupan, tidak menentang. Dalam artian menentangnya menentang apa? Hal yang dilarang. Ya, sudah sering saya bahas apa itu hal yang dilarang. Kalau kata orang Jawa itu molimo, itu sudah sering saya bahas berulang kali. Jadi dihindari molimo itu madon, main, madat, maling, menipu orang ya.
penjabarannya panjang. Jadi jangan sampai kita suka main judi, suka main perempuan, medok gitu, suka minum, ngombe, itu ya insya Allah kita selamat dunia akhirat kalau kita menghindari hal-hal tersebut. Jadi pada jalurnya. Terus filosofi ini sendiri mengandung tua, dipercaya mengandung tua kerezekian. Harapannya doa sang empu yang dituangkan dalam pusaka ini, yang memegang pusaka ini selalu dialiri rezeki seperti banyu mili. Jadi banyu itu mili itu air itu keluar, mengalir terus. Jadi rezekinya selalu ada, ibarat seperti air yang mengalir terus menerus. Jadi keris-keris ini keris pamor kerezekian, ilmu cocok untuk siapapun. Kalau dari tangguh, saya melihat sekilas ini warnanya hijau tua keabu-abuan. Kalau menurut saya sendiri sih ini tuban, karena lihat karakter warna besi, karakter bentuk, bilanya standar ya lebarnya. Ini tuban ringan, tuban tapi era Mojopahit karena tipis ya. Biasanya tuban tebel, tuban Mataram, era Mataram ya. Ini menurut saya tuban era Mojopahit, besinya agak pulen, sedikit pulen. Cuma ini sayang waranan lama karena dari desa kurang terawat. Jadi seperti itu kondisinya. Kemudian keris berikutnya tetap ciri khas Jawa Timur, Polokan, kayu timo. Nah, ini keris yang lumayan pamornya, tergolong pamor miring. Cuma sudah agak aus. Ya, nah ini mungkin agak jelas saudara ya. Di bawah ini seperti pusar, terus ke atas ini lawe saukel. Jadi sebenarnya ini keris mantan keris bagus. Kenapa saya bilang mantan ya? Karena kondisinya udah aus. Kalau menurut saya pribadi ini tetap keris bagus. Karena di bawah ini ada pusar, jadi termasuk di pamor. Atasnya lawe saukel. Tangguh Mojopahit. Kerisnya tidak begitu panjang, pendek ya. Sekitar 33 panjangnya, mungkin 33 ini. Besinya hijau keabu-abuan, pamornya deling. Jadi ini saya kategorikan keris era Mojopahit. Dapurnya brojol. Kenapa brojol? Nggak ada tikel alis. Gandik lurus, pendek, pijetan dangkal, nggak ada tikel alis, lurus. Condong lelenya juga standar ini. Ini keris brojol. Ya sudah sering kita bahas ya teman-teman. Brojol itu artinya brojol keluar. Artinya bayi baru keluar itu brojol. Jadi banyak yang menganggap brojol itu dukun bayi, untuk dukun bayi, bukan. Tapi keris dapur yang memang untuk kerezekian, untuk melancarkan brojol, untuk melancarkan rezeki datang untuk orang pemiliknya. Kalau dilihat dari pamor, ini ada pamor seperti pusar ya. Pusar itu biasanya kalau tambal jimat ya hampir mirip ya, tapi ini nyambung. Antiknya ini nyambung. Tapi saya sendiri merasakan keris ini memang ada tuah atau yoni keberuntungan atau tolak balak di pusarnya ini. Sedangkan kalau lawe saukel itu unsurnya kewibawaan. Ini meskipun kerisnya kecil tapi energinya lumayan, wingit kerisnya. Besinya hijau, babu hijau, hijaunya hijau tua, hijau lumut tua. Ini ya. Ini bekasnya camat di daerah desa di Jember. Tidak saya sebutkan karena sudah almarhum orangnya. Keluarganya mewanti-wanti tidak boleh disebutkan dalam media sosial. Tapi bisa kami bawa pulang, saya mahari. Karena keluarganya nggak ada yang mampu untuk merawat pusaka-pusakanya. Jadi keris-keris seperti ini
tergolong pamor miring itu biasanya unsur kewibawaannya yang besar. Memang digunakan biasanya banyak oleh para pemimpin, entah pemimpin mulai dari desa hingga kabupaten, kadipaten ya, sampai provinsi. Karena unsur kewibawaannya yang diutamakan dan tolak balak. Kemudian ini ada lagi kerisnya, warnanya juga kayu timo, iras ya. Iras, peletnya pelet sampir. Pelet sampir ini langka, kayu timo iras ini langka di pasaran maupun di desa-desa udah langka. Karena iras, nggak ada kedotan di sini ya. Iras sampai bawah. Kita coba buka kerisnya. Nah, keris Mojopahit lagi ya. Kecil, pendek, udah tinggal hatinya. Keris Mojopahit ini memang kerisnya kecil, tapi wingit. Auranya ini, kalau teman-teman yang mungkin indigo atau bisa merasakan aura, jadi berauranya itu meskipun kerisnya kecil tapi auranya besar. Karena termasuk tangguh sepuh ya, Mojopahit awal ini. Udah tinggal hatinya. Sayangnya ini di putih, belum kita warangi. Di sini saya menemukan ada pamor yang nyeleneh, bisa dikatakan selewah ya. Jadi di sini ini ada kayak bawang sebungkul. Di sini, saudara, ini kayak bawang sebungkul, lonjong. Set. Di baliknya nggak ada. Kalau yang atas, ini estimasi saya pamor wasputa. Pamor wasputa. Pamor wasputa. Kalau dapurnya ini sama kayak yang tadi yang awal, ini tilamupih, ada tikel alis, pijetannya agak dalam, ini Mojopahit karena ya. Tapi di sini ini ada pamor yang berbeda di balik set A sama set B nya ini berbeda. Di sisi bila ini maupun bila ini berbeda. Nah, ini kalau bawang sebungkul itu ya tuahnya tetap kerejekian, mengutamakan kerejekian. Powernya kerejekian. Gila, keris-keris Mojopahit itu auranya wingit ya. Meskipun kecil tapi powernya itu bisa diadu kalau dengan tangguh-tangguh cuma Mataram atau tangguh apalagi cuma tangguh HBPB nom-noman, itu powernya masih lebih mumpuni Mojopahit. Tapi kalau dilihat dari segi seni, memang keris Mataram itu seni keindahannya jauh lebih bagus, karena empunya juga sudah update teknologi pada zaman apalagi era keemasan pembuatan pusaka pada era Sultan Agung. Itu para empu memang dikumpulkan dan diberi dukungan langsung oleh raja untuk membuat keris-keris yang bagus-bagus, dalam penempaannya juga bagus, seninya, pamor-pamornya juga memang dukungan langsung. Tapi kalau dari daya energi itu beberapa teman-teman masih tetap bilang keris Mojopahit lebih wingit dan lebih kuat energinya. Kemudian ya ini dapur sempaner ya. Ini sempaner ada kembang kacang, ada pijetan lurus, ini ada kembang kacang, lambe gajah. Tipis sekali kerisnya, tipis. Ini nekuk, bisa ditekuk. Tapi keris-keris seperti ini nggak bisa dianggap remeh ya, dulur-dulur. Kalau orang ngomong isoteri pasti orang cari Mojopahit atau Singosari, biasanya seperti itu. Ya ringan sekali, tantingannya ringan sekali. Jadi gimana ya? Ya inilah ciri khas keris-keris Mojopahit. Pamornya dari dapur dulu ya, dapur sempaner
dari kata sempono bener. Udah sering kita bahas, sempono itu mimpi, bener itu adalah kebenaran. Jadi mimpi yang benar. Ketika orang memiliki mimpi yang benar, dengan cara yang benar, dengan doa, kerja keras, biasanya bisa diwujudkan. Jadi harapan filosofi dapur Sempanur itu untuk orang yang biasanya pesanan, orang yang memiliki mimpi atau cita-cita, entah pada karirnya, entah pada masyarakat yang memiliki visi misi atau mimpi yang ingin diwujudkan. Biasanya dia memerlukan sebuah ageman, yaitu keris dapur Sempanur. Dari dapurnya seperti itu. Kalau dari pamor ini di sini ada tangkis ya, atau kalau orang Jawa Timur bilang tangkis, tapi biasanya di pakem ini kayak perlindungan di sini, perlindungan, atau biasa bisa disebut kalau tunggak semi tidak kayak gini ya, ini perlindungan. Terus atasnya ini melati, cuma ini sayangnya pamornya udah aus. Kalau melati tuahnya itu untuk mengharumkan nama sang pemiliknya. Tapi ya kembali lagi tergantung pemiliknya itu sendiri. Meskipun pemiliknya memegang keris dapur melati, 1000 keris melati dipegang, tapi jika dia tidak melakukan hal yang baik, ya tetap tidak mungkin harum namanya. Jadi keselarasan antara pusaka dan perilaku sang pemiliknya itu sangat penting. Jadi orang, kenapa saya sarankan anak muda-muda belajar budaya, belajar pusaka, karena itu ketika orang itu bermanfaat bagi orang lain, kita berbuat baik, ngomong yang baik, berbuat baik ke lingkungan, ya pasti akan harum sendiri namanya. Jadi penyelarasan antara pusaka ini tergantung perilaku pemiliknya dan cara penyatuan energi pusakanya, tergantung itu. Meskipun Anda pegang Nogo Sosro, tapi kalau Anda merugikan orang lain, Anda pegang hujan mas, tapi Anda merugikan orang lain, menipu orang lain, pasti suatu saat Anda akan kena tipu dan akan dirugikan oleh orang lain. Jadi pusaka bukan cuma filosofi dan tuah yoni, tapi menyatulah dengan filosofi yang ada dalam pusaka itu. Kalau Anda bisa menyatu, berjalan selaras dengan filosofi pusaka, ya otomatis doa harapan sang empu ini kan lebih ikhlas terhadap Anda, lebih ikhlas dan tentunya lebih ampuh ketika Anda memegang sebuah pusaka, ketika Anda bisa menyelaraskannya dengan perilaku Anda. Kemudian ya tadi sempat dikeris melati. Jadi melati itu untuk mengharumkan nama, juga ada unsur kerejekian, ada unsur wibawanya meskipun sedikit. Tapi yang paling penting melati itu unsurnya itu ada mahaba. Mahaba itu atau pengasihan, tapi pengasihan bukan untuk mengenakan cewek gitu ya. Jadi untuk pengasihan secara umum, untuk pergaulan. Jadi di masyarakat itu Anda lebih disegani, disungkani, seperti itu, lebih disegani lah, dicintai di masyarakat ketika Anda melakukan hal yang benar. Syukur-syukur Anda bisa membuat manfaat. Ya minimal mau berbuat baik itu enggak terlalu sulit-sulit amat. Ada orang mogok di jalan, jenengan tolong, jenengan dorongkan mobilnya atau sepeda motornya, itu udah berbuat baik. Jadi enggak terlalu tinggi-tinggi lah berbuat baik. Untuk membuat manfaat di masyarakat itu banyak sekali yang kita bisa lakukan. Entah kita ngobrol sama tetangga kiri kanan, kita peduli ketika ada tetangga kiri kanan yang anaknya sakit atau kesusahan, kita bisa bantu apa, entah bantu beras 1 kilo atau minyak atau apa, sumbang pendapat, itu udah berarti Anda sosialnya ada. Tapi zaman sekarang yang saya sayangkan apa? Anak muda-muda ini yang buat penyakit gadget. Jadi mereka tidak berbaur. Jangankan bersosial, jangankan berbudaya, bersosial aja mereka nggak pernah. Cuma tergantung ini. Jadi kita dijajah oleh Barat.
nggak apa-apa megang HP, saya tidak membenci, saya pun pegang HP, pakai, saya gunakan. Tapi ingat, Anda hidup bermasyarakat, suatu saat Anda mati, Anda butuh masyarakat, butuh saudara. Kita hidup di dunia mau sampai kapan umur? Mungkin 70-80 tahun sudah maksimal. Ketika Anda meninggal, apa yang Anda tinggalkan? Kenang-kenangan apa di masyarakat maupun di saudara-saudara Anda? Jadi kalau saya mengatakan tingkat orang itu udah bener apa enggak, itu sejauh mana dia manfaat terhadap lingkungannya ataupun terhadap saudara-saudaranya. Karena saya juga pernah hidup di kota besar, di Malang saya lama, di Jember saya lama. Jadi hendaklah orang-orang kota belajar ke desa untuk sosial, jiwa sosial. Apalagi adat kebudayaan di kota udah jauh luntur dibanding era-era kerajaan yang dulu. Di Jawa ini udah sangat lengkap, udah sangat komplit. Bukan cuma pusakanya yang ampuh, tapi adat, etika maupun ilmu-ilmu yang ada di Jawa itu sudah sangat mumpuni ketika Anda mau mempelajari dengan sungguh-sungguh, dan bisa mumpuni Anda terapkan dalam kehidupan. Ini keris yang terakhir ini saya juga agak bingung ini ya. Ini juga Mojopahit, kerisnya kecil, tidak terlalu panjang, mungkin panjang 30-an, 33, 30. Nah, ini lot 7, teman-teman. Yang saya bingung, ini tadi ya sempat saya cari-cari literatur di Google ataupun di buku. Ini lot 7, ganjanya iras. Lambe gajahnya ini di atas cuma kecil, terus gandiknya tinggi. Kalau di dapur, ada dapur lot 7 itu dapur Murno Malelo, itu lambe gajah 1, kembang kacang, udah nggak ada ricikan yang lain. Nah ini loh, modelnya ini agak antik ya. Jadi, tapi kalau pendapat teman-teman saya yang satunya, yang lain dari Jember, itu berpendapat ini paksi Dewata mas, ini modelnya naga liman tapi primitif. Ya bisa jadi. Yang penting kalau lot 7 kita tahu di Jawa itu ada pitu ya, pitu atau 7. 7 itu bahasa Jawanya pitu. Ada pitutur, pitulungan. Pitutur itu ya kata-kata bijak yang baik untuk dituturkan, untuk diucapkan, yang bisa membuat manfaat. Kalau pitulungan itu kita hendaknya saling tolong menolong sesama manusia. Terus kalau masuk carubuk, saya juga tidak berani memasukkan carubuk karena kembang kacangnya ini tidak seperti ini biasanya carubuk. Tapi kalau lot 7 biasanya juga sumber, biasanya lambang perjuangan. Lambang perjuangan ketika orang udah megang keris dapur lurus, sudah megang keris jangkung lot 3, lot 5, biasanya megang lot 7. Lot 7 itu sumber perjuangan. Contohnya waktu Jaka Tingkir, agamanya juga carubuk ketika masih berjuang untuk masuk dalam keraton waktu itu. Jadi lot 7 perjuangan untuk Anda yang masih berjuang. Kalau dari pamornya ini pamor Banyumili ya. Cuma udah aus karena usianya ini tua sekali, Mojopahit awal kalau estimasi saya. Hijau besinya, wingit sekali. Ya itu. Jadi lot 7 itu untuk keris-keris. Ini termasuk keris Tayuan kalau menurut saya. Kerisnya tidak terlalu besar, kecil. Jadi keris Tayuan itu maksudnya keris memang untuk diagem, dibawa kemana-mana, buat ajimat ya, buat ajimat, mengutamakan sisi esoterinya atau yoninya, misalkan seperti ini. Filosofi Banyumili ya tetap kerejekian, tapi lot 7 itu perjuangan. Kalau lihat dari ganja iras, biasanya memang ditangguh tua, gonjo iras. Ada yang berpendapat Gonjo Iras memang untuk ageman perang. Tapi ya kita sama-sama tidak tahu, semua masih estimasi. Kemudian kemarin saya sempat bilang ke teman-teman untuk membahas barang temuan ya. Ya mungkin singkat,
nggak terlalu detail. Saya sendiri juga masih belajar terus terang barang temuan, karena barang temuan ini lebih sulit lagi, ada ilmu tersendiri. Seperti ini contohnya, ini topeng perunggu temuan, karena banyak kopinya atau cor-coran baru sekarang. Jadi kalau ciri khas yang paling mudah di perunggu ini, satu, nggak bau, dibau nggak bau amis, karena perunggu ini paduan antara timah sama tembaga. Kalau yang tiruannya biasanya ada sengnya, ZN. Kemudian dilihat dari patina dan garap itu beda. Kalau perunggu yang asli itu seperti hidup, topeng ini seperti hidup, seperti hidup. Dan kalau orang spiritual biasanya megang gini sudah terasa di sini, ada getarannya barang temuan. Nah, ini juga cincin temuan era Majapahit awal ini, masih ini lembunan dini. Bahannya kuningan sari, tapi sama orangnya ini diplit emas bekasnya. Ini masih lengket. Ciri-cirinya apa? Detail biasanya, temuan detail. Detail garapnya. Terus yang kedua apa? Materialnya. Jadi kayak besi sepuh itu tetap ada bekas korosi, ada kayak harus pakai loop biasanya teman-teman lihatnya. Seperti orang-orang pakar kalau lihat cincin teman pakai loop. Jadi korosi lubang-lubangnya itu di sini itu nggak bisa dibohongi. Nah, kalau ini malah bahannya perak, tapi ya bekas diplit emas. Baliknya ini nanti teman-teman lihat, jadi ada seperti korosi ya teman-teman ya, korosi menunjukkan ketuanya cincin ini. Kemudian, nah kalau uang gogok udah banyak beredar di pasaran. Ini gelang-gelang ini juga sengaja nggak saya bersihkan karena kita mempelajari patinanya. Karena temuan darat ataupun temuan sungai itu berbeda. Biasanya kalau temuan sungai itu perunggunya hitam, menghitam, patinanya hitam. Tapi kalau temuan darat seperti ini, hijau, biru gitu, biasanya seperti itu. Dan perunggu ini macamnya banyak, ada perunggu dongso itu sedoso, ada perunggu dongso, ada perunggu Cina, ada perunggu Majapahit, itu berbeda-beda lagi. Jadi kita masih tetap belajar terus. Ya, di video kali ini saya berharap teman-temanku, saudara-saudaraku, para muda-mudi itu belajar budaya, mempelajari budayanya sendiri, lebih menghargai lagi peninggalan-peninggalan leluhur, karena ini mengandung nilai yang diterapkan dalam filosofi, juga mengandung tuah. Ini pusaka ini ya lambang jati diri bangsa, Kita dulu Nusantara ini hampir menguasai seluruh wilayah Asia pada era Majapahit. Ketika Anda belajar budaya, Anda belajar Jawa, belajar filosofi, Anda akan benar di masyarakat, bisa menempatkan diri. Jadi yang memang benar-benar belajar Jawa, pasti orangnya itu paham, mengerti. Banyak orang pintar, jadi jangan cuma belajar tapi terapkan dalam kehidupan. Banyak orang pintar Jawa tapi nggak diterapkan, merasa dirinya bisa, merasa sombong, merasa paling pintar. Itu udah bukan Jawa. Kalau di Jawa ini andap asor itu yang utama. Jadi kita sama-sama lah belajar, jangan merasa pintar sendiri. Jadi itu malah lebih bermanfaat ilmu Anda. Meskipun Anda menguasai 1000 ilmu, ketika Anda merasa sedikit sombong, Anda sama aja dengan nol lagi. Lebih baik orang menguasai 5 ilmu, tapi mau sharing dan membagi-bagikan ilmunya kepada orang lain, itu sama aja mengamalkan lebih dari 1000 ilmu. Jadi mungkin itu pesan saya ke teman-teman semua, saudaraku. Ya, tidak lupa juga salam hormat kepada senior-senior budayawan maupun senior-senior pusaka. Saya juga mohon maaf ketika ada salah menangguh atau salah penyampaian. Saya manusia, tidak luput dari salah, lupa, hilaf itu. Semoga video ini bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.